Oke, baik kita mulai ya diskusinya. Nanti tolong saya di monitor kalau misalkan jaringan saya terputus ya. Sudah kelihatan slideshow-nya? Enggak. Terlihat. Ya, oke, baik. Hari ini kita akan lanjutkan untuk diskusi kedua. Ini yang dulu sempat tertunda ya. Semoga bisa memberikan gambaran dan juga pandangan terkait dengan nanti apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan KTI gitu ya. Oke, kita mulai. Untuk agenda hari ini, sorry. Oke, untuk agenda hari ini, yang pertama nanti tentang bagaimana proses pembimbingan, yang kedua nanti terkait dengan cara citasi menggunakan Mendeley, atau kalau misalkan ada yang pernah atau mau menggunakan yang lain bisa pakai Zotero. Kemudian yang ketiga nanti pencarian sumber literatur, dan yang keempat penulisan proposal KTI ya. Oke, kita mulai yang pertama. Nah, untuk pembimbingan nanti seperti syarat dari prodi. Nah, kalau nggak salah nanti tolong saya dicek ya kalau salah. Memang pedomannya belum keluar ya, tapi ini yang kemarin sempat disampaikan waktu diskusi dengan prodi dan dosen-dosen yang lain, bahwa bimbingan untuk proposal minimal dilakukan sebanyak 8 kali. Untuk naskah KTI nanti setelah sidang atau setelah seminar nanti 10 kali. Ini saya rasa sangat minimal sekali ya. Jadi kalian mungkin bisa bolak-balik lebih dari ini saya rasa. Terus kemudian untuk saya sendiri nanti bimbingannya kalian bisa melakukannya secara online maupun offline ya. Nah, kalau menggunakan secara online nanti kalian wajib menggunakan OneNote ya. Jangan pakai email atau WhatsApp ya. Kecuali memang nanti sudah masa proses akhir gitu ya. Istilahnya tinggal finishing gitu ya. Saya ngelihatnya kalau di WhatsApp atau di email itu khawatir ketumpuk-tumpuk gitu ya kan, karena kalau ketumpuk-tumpuk gitu saya juga susah untuk melihat yang terakhir ini yang mana hasil koreksi yang terakhir. Nah, makanya nanti untuk pembimbingan naskah secara online kita gunakan OneNote. Atau kalau mau misalkan mau secara offline ya boleh, nanti silakan kalian datang ke sini, taruh naskahnya, nanti saya koreksi. Terus bisa diambil kurang lebih nanti 3 harian biasanya ya. Terus kemudian setiap kali menyerahkan naskah kalau offline berarti kalian harus menyertakan yang sebelumnya saya koreksi. Nah, dan kalau bisa naskahnya minimal kasihlah halaman judul ya. Jadi saya biar tahu ini judulnya ini apa, mau kemana gitu ya. Jadi biar saya nggak bingung ini anak yang mana gitu ya. Kasih judul dan ada nama mahasiswanya. Nah, kemudian nanti ketika sudah melakukan praktikum atau melakukan penelitian, nah nanti mahasiswa wajib memiliki logbook ya. Bisa menggunakan OneNote di situ juga. Logbook itu apa, Pak? Jadi aktivitas kegiatan yang kalian lakukan. Misalkan tanggal sekian itu melakukan apa, tanggal sekian melakukan apa gitu. Ya, itu kalau dengan menggunakan OneNote juga bisa, atau kalian kalau misalkan mau offline kalian buat buku, pakai buku. Bukunya yang buku folio itu ya, yang agak besar itu. Jadi catatan atau dokumen kalian, data kalian bisa tersimpan di situ. Jangan buku tulis kecil gitu nanti bisa hilang. Tuh, mending buku yang besar sekalian. Jadi catatan-catatannya nanti bisa kalian tuliskan di situ. Prosedur kerja atau apa sebagainya nanti bisa dituliskan di situ. Oke, kemudian yang selanjutnya waktu bimbingan ini maksud saya adalah nanti untuk kelompok saya ini saya sediakan waktu setiap hari Jumat pukul 3 sampai 4 sore ya. Jadi kalau kalian mau diskusi, ini adalah waktu bebas kalian untuk ketemu dengan saya tanpa janjian gitu ya.
Tanpa janjian, Jumat sore kalian bisa ketemu saya atau WA atau telepon atau apa. Tanpa janjian langsung diskusi datang ke sini nggak apa-apa. Ya, atau misalkan mau ketemu dengan saya, monggo disepakati terlebih dahulu saya kosongnya jam berapa, gitu ya. Nah, tapi ini saya sediakan waktu free kalian 1 minggu sekali. Mau bareng-bareng boleh, mau sendiri-sendiri boleh, tapi ini jamnya, ya. Hari Jumat jam sore gitu ya. Terus kemudian revisi naskah lulusan pembimbing dapat ditanyakan kembali progresnya minimal 3 hari ya. Ini jadi setelah kalian naruh atau setelah kalian upload di OneNote 3 hari bisa kalian tanyakan lagi apakah sudah saya cek atau belum. Terus kemudian nanti naskah proposal dan KTI setelah fix akhir nanti akan saya lakukan cek plagiasi ya. Artinya akan saya lihat apakah nanti kalian itu kopas dari temennya atau kopas dari internet atau apa nanti bisa saya cek ya. Kalau ternyata tinggi sekali ya sekitar 50% berarti kan separuhnya kalian kopas gitu. Nah, itu nggak boleh. Minimal kurang dari 20% lah nanti. Atau kalau Pak 25 boleh nggak ya? Sekitar 25, seperempatnya lah yang boleh kopas gitu ya. Gampangnya seperti itu. Yang sisanya jangan kopas ya. Nah, tulis sendiri dengan kata-kata kalian gitu. Oke, kemudian tentang tata tertib penelitian untuk yang di laboratorium kimia farmasi ini nanti sesuaikan dengan kebijakan kepala lab terbaru ya. Ini secara umum nanti. Yang pertama, nanti mahasiswa yang mau penelitian harus sudah mendapatkan rekomendasi dari saya. Ya, jadi mahasiswa harus sudah fix metodenya, sudah kalau misalkan mau penelitian awal atau orientasi, berarti sudah punya referensi tentang metode yang akan digunakan ya. Jadi nggak ada sama sekali data atau referensi terus kalian melakukan penelitian nggak boleh kayak gitu ya. Itu. Jadi saya rasa sih untuk judul-judul yang kalian ajukan kemarin saya rasa semuanya sudah pernah dilakukan. Jadi artinya data metode itu saya rasa sudah ada gitu. Kemudian mahasiswa wajib mengisi lembar persetujuan melakukan penelitian yang ditandatangani oleh pembimbing dan diketahui oleh kepala laboratorium dengan menyertakan kerangka operasional, prosedur atau skema kerja, alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, ini sesuaikan dengan kebijakan terbaru nanti ya. Saya belum tahu kebijakan terbarunya nanti apakah sama atau tidak, tapi minimal tentu saja kalian memang harus punya kerangka operasional, punya prosedur skema kerja dan tahu alat-alat atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, kemudian lembar persetujuan itu diserahkan ke laboran, terus nanti janjian sama laborannya kapan mau menggunakan lab itu. Nah, mumpung yang semester 5 ini saya rasa nggak terlalu banyak yang menggunakan lab kimia ya. Itu bisa kalian manfaatkan itu. Nah, terus kalau misalkan ada tema yang sama, ya itu nanti kalian bisa join, bisa gabung. Mengerjakannya tidak perlu sendiri-sendiri, bisa gabung. Misalkan sama-sama rodamin gitu ya. Nah, jadi untuk mencari metode yang paling pas itu bisa sama-sama. Nah, nanti untuk sampelnya ya tinggal sampelnya yang berbeda. Preparasi antara sampel A, B, dan C itu mungkin akan beda-beda. Itu nanti yang beda. Untuk secara umum prosedurnya saya rasa sama. Jadi itu bisa sama-sama ngerjakannya gitu ya, bisa bareng-bareng. Itu bisa meminimalkan alat atau bahan yang kalian butuhkan gitu. Dan juga tenaganya juga ya. Jadi nggak perlu sendiri-sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nah, untuk OneNote sendiri, kemarin ada yang sudah ke saya, Tias kalau nggak salah. Nanti kalau lebih detailnya lagi, kalau misalkan belum paham, nanti bisa tanya Tias ya. Nah, Tias sudah melakukan bimbingan kemarin, bab satunya sudah oke, tinggal lanjut ke bab selanjutnya. Nah, caranya gimana untuk menggunakan OneNote? Nah, nanti kalian yang pertama wajib membuat akun Microsoft. Ya, jadi ini menggunakan akun Microsoft ya, nanti bisa
langsung tar aja. Menggunakan akun Microsoft bisa sign up di sini ya, signup.live.com. Terus kemudian kalian sudah punya akun, nanti silakan akun tersebut emailnya kalian sampaikan ke saya melalui grup ya. Nanti akan saya invite untuk bisa join ke note-nya gitu ya, ke note-nya. Nah, caranya gimana? Nanti kalian akan saya buatkan section sesuai dengan nama kalian ya. Nah, di section tersebut nanti kalian bisa upload naskah yang akan direvisi atau kasih keterangan apa di situ dan macam-macam. Nanti bisa kayak Word biasa gitu ya. Nah, nanti setiap kali selesai tinggal disinkronisasi, nanti bisa saya cek gitu. Nah, kalau misalkan mau ada revisi, nah revisinya nanti kalian buka Word-nya yang ada di situ, nanti akan saya nyalakan tracking change-nya ya. Jadi tracking change itu men-tracking perubahan yang saya lakukan di Word kalian. Nah, di situ nanti tinggal yang istilahnya yang ada perubahan silakan diedit, silakan diganti dan langsung di-save. Jadi nggak perlu upload ulang. Jadi langsung di-save itu langsung otomatis tersimpan di OneNote kalian. Gitu. Nah, jadi OneNote-nya di mana, Pak? Nanti OneNote-nya sudah ada di aplikasi Word. Di aplikasi Office. Office kalian sudah diinstal yang di Windows atau di laptop kalian tuh itu sudah ada OneNote-nya. Tinggal kalian login dengan menggunakan akun yang sudah kalian daftarkan di atas ini di live.com tadi itu. Di akunnya Microsoft. Ya, habis ini mungkin coba nanti saya contohkan ya. Gitu ya. Atau kalau kalian mau bisa lihat yang saya share di grup kapan hari itu kan, itu ada contoh cara menggunakan OneNote yang sudah saya buat di video YouTube-nya ya. Itu bisa kalian lihat di sana. Oke, itu caranya untuk OneNote. Kalau mau offline langsung datang ke sini ya silakan monggo. Kemudian untuk citasi ya, citasi kalian bisa menggunakan Mendeley atau Zotero. Yang kemarin yang kemarin yang saya share itu cara menggunakan Mendeley. Nah, Zotero gimana Pak? Kalau Zotero Pak, Zotero itu sebenarnya sama saja. Prinsipnya sama saja, memasukkan jurnal, terus kemudian membuat citasi, itu prinsipnya sama. Cuman beda aplikasinya. Interface-nya, tampilannya juga kurang lebih sama. Ya, tinggal nanti caranya gimana tahapannya. Yang pertama kalian buat akun Mendeley, nanti di link yang ini, nanti PowerPoint-nya saya kasih kok ya. Di link Mendeley atau kalau Zotero nanti juga di linknya ini untuk user baru. Setelah itu kalian bisa masing-masing menggunakan Mendeley Reference Manager for desktop, nanti ada link downloadnya juga, atau menggunakan Zotero for desktop juga. Jadi aplikasinya itu kalian install dulu di laptop kalian. Nah, setelah diinstal, nanti buka aplikasinya. Kalau Mendeley itu biasanya langsung pop up, langsung disuruh masukin username sama password. Password yang mana yang kalian buat di atas tadi ini. Nah, kalau Zotero biasanya kita login di awal itu nanti juga sama, bisa langsung terintegrasi di Zotero gitu ya. Jadi intinya kalian login dulu menggunakan akunnya. Fungsinya untuk apa login? Biar data-data referensi kalian itu bisa tersimpan gitu ya. Gitu. Dan juga bisa digunakan. Kalau nggak bisa, kalau nggak login nggak bisa digunakan. Dan ini referensinya akan tersimpan terus ya di akun Mendeley atau Zotero kalian ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk kehilangan artikel gitu kan. Itu lebih enak kalau menggunakan ini. Jadi kalau kalian nggak menggunakan ini, yang pertama bisa rawan kehilangan artikel. Terus yang kedua kalian nulis citasinya itu manual, kalau ada yang salah harus ganti manual, ganti satu, ganti semua. Nah, kalau menggunakan ini tinggal di-refresh selesai gitu ya. Tuh. Kalau masih belum bisa, ini kemarin ya kebetulan Tias juga sudah melakukannya menggunakan Mendeley. Saya rasa sudah oke, tinggal nanti dicek ulang literaturnya ketika di daftar pustaka itu kan ada format-formatnya ya, ada nama, kemudian tahun dan sebagainya. Itu tolong dicek lagi apakah sudah sesuai
gitu dengan artikel realnya, artikel PDF-nya itu. Nah, itu nanti bisa dicek deskripsi artikelnya bisa bisa dibetulkan di situ. Jadi kalau sudah dibetulkan di aplikasi Mendeley atau Zotero-nya tinggal nanti di-refresh. Bisa otomatis ganti dengan sendirinya. Oke, kemudian kemarin juga ada, saya lupa siapa yang nanya ke saya, Pak, nyari sumber literaturnya itu gimana? Saya nemunya baru satu. Nah, mungkin jalan-jalan di internetnya kurang jauh. Jadi minimal kalau kalian menggunakan punyanya Indonesia itu ada yang namanya ini Garuda, Garba Rujukan Digital. Nah, nanti klik di Google gitu ya, Garuda Jurnal atau Garuda Rujukan Digital gitu nanti akan muncul di situ. Tinggal kalian masukkan keywordnya. Nah, atau yang paling umum kita bisa pakai apa? Pakai Google Scholar. Nah, ini yang paling gampang Google Scholar itu. Nah, selain itu pakai apa? Bisa pakai dari NCBI. Ini Puppet Central VMC. Ini khusus untuk penelitian-penelitian jurnal internasional yang ada hubungannya dengan kesehatan. Selain itu juga ada Science Direct, sama juga. Science Direct ini juga ada jurnal, artikel, buku yang ada hubungannya sama kesehatan ya. Nah, tapi biasanya yang Science Direct ini rata-rata ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Kalau yang berbayar nanti misalkan kalian kesulitan, Pak saya kok ini aksesnya berbayar nih nggak bisa atau susah, nanti bisa eh, apa namanya kasih linknya ke saya coba bantu untuk dapat aksesnya gitu ya. Terus caranya gimana? Yang mungkin yang bukan agak susah, tapi yang belum dilakukan adalah kalian mencari keyword-keyword yang sesuai. Misalkan tentang rodamin atau tentang KLT, ya cari kata yang sesuai, cari yang spesifik terlebih dahulu atau boleh kebalikannya, cari yang umum terlebih dahulu. Oh, kalian mau penelitian tentang apa? KLT, nah, misalkan KLT rodamin. Nah, itu sudah dua keyword kan itu ya. Keyword KLT dan keyword rodamin. Berarti si Google atau si pencari sumber ini akan merujuk ke artikel yang memiliki dua kata kunci tersebut gitu. Nah, nanti tinggal dipilih-pilih lagi. Nah, atau KLT terus kemudian jamu gitu ya. Nah, gitu nanti bisa lagi juga. Jadi kalian perlu mengeksplor kata kunci yang sesuai ya. Jadi jangan mudah menyerah dengan satu kata kunci. Gitu. Jadi kata kuncinya yang sesuai. Nah, baru kalau nanti kalian sudah menemukan artikel-artikel yang sesuai, silakan di-download aja semuanya. Download aja semua, nggak usah dibaca dulu. Download dulu aja ya. Next. Ya. Nah, download dulu semuanya, kumpulkan semuanya. Nah, nanti setelah di-download kalian baca sekilas ya. Ini yang istilahnya adalah skimming ya, dibaca sekilas kalau oh ternyata ini sepertinya dari judul atau dari abstraknya cocok, kalian rename, kalian simpan di folder khusus. Ya, download semuanya, baca sekilas abstrak atau mungkin metodenya atau apa. Nah, kasih rename yang mudah diingat, misalkan judul, tahun dan nama autor gitu ya. Letakkan folder khusus. Nah, setelah nanti sudah lengkap semua, ya sudah kalian dapatkan artikelnya semua, nanti tinggal kalian inputkan masing-masing artikel itu ke Mendeley atau Zotero-nya tadi ya. Nah, pas menginputkan nanti kalian bisa cek kesesuaian artikelnya, deskripsinya sudah lengkap atau belum gitu. Nah, selain itu sebenarnya kalian juga bisa menggunakan Mendeley Importer atau Zotero Connector ya. Ini untuk mempermudah sebenarnya. Jadi kalian tidak harus mendownload, tapi nanti langsung bisa diimport gitu ya. Langsung bisa masuk ke Mendeley atau Zotero-nya secara otomatis gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Halo? Halo? Saya belum, Pak. Iya. Ini ada yang bertanya, silakan. Itu untuk apa? Buat upload yang ke OneNote itu akses untuk ke bapaknya tinggal dibagikan email itu, Pak. Iya.
Jadi nanti kalian pas ngirim ngasih email ke saya, nanti saya invite, nanti cek di email kalian, nanti secara online juga bisa, atau kalau misalkan kalian mau ngaksesnya lewat desktop kalian, berarti kalian buka OneNote-nya di desktop. Nah, nanti disuruh login. Nah, sekarang Word itu atau Office itu kita disuruh login dulu, login pakai akun Microsoft yang kalian buat tadi atau yang kalian daftarkan ke saya. Nanti otomatis terkoneksi di situ, tersinkronkan di situ. Gitu. Nah, nanti kapan-kapan kalau misalkan masih bingung, kalian bisa datang ke saya ya. Mungkin Jumat minggu depan ya, atau Jumat ini boleh lah ya. Kalau masih belum bisa, coba-coba dulu di rumah. Kalau belum bisa, datang langsung ke sini. Nanti saya ajarin. Iya, Ya, Kak. oke. Oke, masih belum ada ya. Nah, sekarang kita ke bagaimana sih cara menulis proposal atau KTI. Ini saya kasih tips-tipsnya aja ya. Nanti silakan kembangkan sendiri. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu pedoman penulisan KTI yang terbaru ya. Harus disesuaikan. Ini urut-urutannya mungkin bisa berubah atau bisa berbeda ya. Jadi harus kalian cocokkan dengan pedoman penulisan KTI terbaru. Saya rasa sih belum keluar ya, tapi nggak apa-apa. Paling nggak ini yang secara umum ya. Yang pertama nanti adalah bagian persiapan. Apa itu? Ya, ada sampul depan, terus sampul dalam, persetujuan, pengesahan, kata pengantar dan ucapan terima kasih, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar singkatan. Ini sebenarnya kalau menurut saya jangan dikerjakan di terakhir. Ini kerjakan di awal-awal nggak apa-apa. Kalian kosongin aja isinya. Tapi paling nggak sudah ada judulnya. Oh, ada lembar, ada halaman untuk daftar isi, ada halaman untuk daftar tabel, ada halaman untuk daftar gambar, ada halaman untuk lembar pengesahan, gitu ya. Buat apa? Biar nggak ada yang ketelisut nanti ya. Biar nggak ada yang ketelisut maksudnya, oh ini ada yang kurang nggak sih? Nah, itu kalian tulis aja judulnya. Isinya nggak ada, nggak apa-apa. Gitu. Mungkin ada abstrak, ada ringkasan, tulis aja dulu. Kosongnya aja nggak apa-apa. Nah, sambil jalan nanti diisi. Gitu ya. Nah, terus kemudian, terus yang utama ada bagian tubuh utama, yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, terus kemudian ada metode penelitian. Ada 3 bab ya. Nah, nanti yang bab pendahuluan nanti ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Kalau tinjauan pustaka nanti ada bab tinjauan pustakanya, itu ada tinjauan pustaka itu sendiri, ada kerangka konsep dan juga hipotesis penelitian. Terus bab 3 adalah metode penelitian, itu ada nanti deskripsi jenis penelitian, terus kemudian pengambilan sampel, metode prosedur dan sebagainya, gitu ya. Terus kemudian daftar pustaka dan lampiran. Nah, yang untuk proposal saya rasa yang paling utama dan inti itu yang di bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Nah, sebelum ke bab pendahuluan ini sedikit tentang penentuan judul kemarin ya. Jadi judul yang saya ajukan kemarin, yang terakhir saya share itu sudah didiskusikan dan kurang lebih itu sudah disetujui untuk diajukan proposalnya. Tapi nanti misalkan berjalannya waktu, ternyata setelah nyusun proposal itu ada perubahan judul, nggak masalah. Yang penting pas seminar sidang proposal itu kalian sudah punya gambaran mau meneliti tentang apa. Nah, apa sih penelitian itu? Nah, penelitian itu kalau dilihat dari unsur katanya, itu dari kata riset, atau kalau bahasa Inggris itu research, artinya kembali dan search, mencari ya, pencarian kembali. Jadi sebenarnya penelitian atau riset itu ya mencari sesuatu hal-hal yang sudah ada yang belum diketahui sebelumnya, dan itu sebenarnya sudah ada, tinggal kita kembangkan apa yang mau kita cari gitu ya. Nah, syaratnya untuk riset tersendiri itu yang pertama harus rasional. Nanti silakan kalian apa namanya, resapi sendiri ya, judul kalian atau tema kalian itu sudah masuk sebagai penelitian ilmiah apa tidak. Yang pertama rasional. Apa itu? Yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia ya. Masuk akal itu artinya, oh ini benar bisa dinalar, bukan yang nggak bisa dinalar. Contohnya yang nggak bisa dinalar gimana? Misalkan meneliti tentang hubungan antara
semburan dukun gitu misalkan ya, air semburan dukun dengan kesembuhan pasien tertentu gitu ya. Atau misalkan kalau zaman dulu saya ada pernah eh misalkan eh air kelapa atau santan kelapa untuk obat herpes ya. Mungkin kalau dulu yang pernah ada itu, atau mungkin penyakit-penyakit yang lain yang itu secara nalar kayaknya kok tidak mungkin gitu ya. Nah, itu kalau bisa jangan ambil ya. Jadi harus yang rasional gitu ya. Kemudian yang kedua empiris. Empiris itu adalah atau berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh panca indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Jadi terbukti gitu ya. Empiris itu terbukti. Jadi kalau rasional masuk akal, empiris itu ada bukti nyata gitu ya. Jadi meskipun dukun itu terbukti secara nyata, tapi dia tidak rasional, berarti dia tidak termasuk ilmiah. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistematis. Jadi semua bukti dan rasionalitasnya itu disusun secara sistematis menggunakan studi-studi atau ilmu-ilmu statistik tertentu ya, ada pembuktian-pembuktian tertentu secara sistematis. Nah, kalau ketiga ini bisa dilakukan, berarti kalian penelitiannya sudah penelitian ilmiah. Nah, sistematis itu apa ya? Ada metode-metodenya seperti pembuktian adanya rodamin. Nah, itu kan ada metodenya menggunakan metode apa? KLT. KLT sudah terbukti dan logis enggak? Oh, sudah. Berarti sudah oke. Itu ya. Contoh sederhananya kayak gitu. Nah, kemudian yang perlu dilakukan setelah ini, setelah kalian nanti dapat judul, yaitu cari literatur sebanyak-banyaknya. Jadi setelah ini silakan cari literatur sebanyak-banyaknya ya. Ya, jadi kalian nanti bisa cari literatur dengan menggunakan apa namanya tadi sumber pencarian literatur yang di depan tadi ya. Ada Google Scholar, ada eh, Garuda, terus kemudian ada Science Direct dan yang lain sebagainya. Gitu ya. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Selain jurnal atau artikel, kalian juga bisa menggunakan buku atau dengan menggunakan kompendial yang lain. Ya, jadi intinya kumpulkan sebanyak-banyaknya, simpen. Nah, kalau misalkan Pak buku atau kompendial farmakope itu gimana Pak? Masukkan ke Mendeley-nya. Nah, itu kalian bisa mau masukkan secara input manual. Penambahan tambahkan manual di Mendeley atau Zotero-nya. Jadi bukan yang di kopas gitu. Jadi itu di input secara manual, diketikkan judulnya, diketikkan nama penulisnya dan sebagainya, itu di input secara manual. Ya, dan semuanya itu nanti harus kalian citasi dengan menggunakan Mendeley atau Zotero tadi ya. Gitu. Ya. Terus setelah kalian dapat semuanya, literaturnya, yang perlu kalian siapkan juga adalah alat dan bahan. Ya, ini kemarin ada beberapa yang sudah ke saya, ya Pak, ini bahannya gimana? Yang nggak ada standar rodamin, ya berarti kalian harus cari apakah ada yang jual atau tidak, memungkinkan untuk dibeli atau tidak. Kalau harganya sangat mahal sekali, ya mending cari penelitian yang lain lah, jangan yang itu. Tapi kalau itu masih terjangkau dan bisa join misalkan dengan penelitian atau tema temannya yang lain, ya bahannya, nah itu lebih bagus. Jadi bisa lebih menghemat bahan atau yang kalian butuhkan gitu ya. Nah, penelitian dengan tema bagus itu tidak akan ada artinya kalau tidak ada alat dan bahan gitu ya. Jadi sebagus apapun penelitian kalian, ya kalau nggak ada bahan dan alatnya ya percuma gitu. Dan kemudian usahakan alat dan bahan itu tersedia di Akfar. Makanya kemarin sudah saya sampaikan, coba tanya ke laborannya ada nggak bahan-bahan dan alat-alatnya. Kalau ada, alhamdulillah kalian bisa langsung kerjakan di situ. Kalau misalkan tidak ada Pak, gimana Pak? Nah itu tadi yang sudah saya sampaikan. Beli jika memungkinkan, kalau nggak memungkinkan bisa nempel atau ke kampus lain. Nempel itu istilahnya apa ya? Minta atau beli di kampus lain. Tapi kalau ini jarang sekali kayaknya. Kampus lain pun sekarang eh, menghemat bahan mereka gitu ya. Jadi sangat tidak tidak memungkinkan. Jadi kalau bisa ya antara beli atau beli ya, atau mungkin kalau punya kenalan di industri atau yang punya kenalan
di tempat kerjanya, nah itu mungkin boleh nempel. Kalau ke kampus lain kayaknya susah ya, gitu. Terus kalau bisa bahan-bahan yang digunakan ada sertifikat analisisnya. Apalagi kalau kita misalkan mau menganalisis secara kuantitatif ya, bahan-bahan itu butuh kadar-kadar tertentu, nah itu harus punya sertifikat analisis. Jadi kadarnya berapa, itu harus ada. Tapi kalau hanya identifikasi atau analisis kuali, yang penting bahannya itu adalah bahan yang benar-benar real, benar rodamin atau benar paracetamol gitu ya. Jadi nggak perlu yang kualitas pro analisis, tapi yang penting itu memiliki sifat fisika dan memang benar diyakinkan bahwa dia adalah bahan tersebut, gitu aja. Nah, itu. Terus, nah sekarang ke skematika penulisan. Yang pertama judul. Nah, judul ini idealnya dia kurang lebih ada 11 kata maksimal ya. 11 atau 12 kata. Kalau misalkan lebih dari itu, nanti kalian harus cek lagi bisa ditambahkan subjudul. Jadi misalkan kemarin ada yang analisis rodamin B pada sampel saus di luar kantin sekolah gitu misalkan. Nah, itu bisa ditambahkan subjudulnya sekolah di wilayah Surabaya mana. Itu nanti bisa jadi subjudul. Jadi nggak ditulis yang panjang gitu. Jadi dijadikan subjudul saja gitu. Pulang sekolah ya. Iya. Oke, itu judul ya. Terus kemudian, nah, sistematikanya gimana? Sistematikanya gini. Jadi nanti antara judul, rumusan masalah, tujuan, hipotesis dan kesimpulan itu harus satu garis lurus ya, ada benang merahnya. Jadi jangan sampai kalau judulnya misalkan identifikasi rodamin, rumusan masalahnya berapa kadar rodamin. Nah, itu sudah salah. Atau tujuannya nanti untuk mengetahui jumlah penjual pentol di daerah Surabaya itu juga sudah salah. Hipotesis itu adalah dugaan yang lemah ya. Tesis itu dugaan, hipo itu lemah. Jadi dugaan yang lemah. Jadi kita kira-kira misalkan apakah rumusan masalahnya misalkan apakah terdapat kandungan rodamin B pada saus bubuk tabur gitu ya. Berarti hipotesisnya ada. Jadi kita menduganya itu ada gitu ya. Itu hipotesis 1 ya, H1 ya. Dia berarti ada kandungan rodamin B, dugaan kita adalah ada gitu. Jadi harus linear gitu ya. Jadi ada istilahnya nanti H0 ada H1. H0 itu berarti itu hipotesis yang lemahnya kita yang bertolak belakang. Jadi H0-nya adalah tidak ada kandungan rodamin B, tapi hipotesisnya kita adalah ada kandungan rodamin B. Nanti mungkin ini bisa lebih detail nanti kayaknya sudah diajarkan di MedPen ya. Saya rasa bisa lebih kalau misalkan masih belum paham bisa lebih dalam nanti ditanyakan ke dosen MedPen-nya atau ya nanti kalian bisa diskusi lagi ke saya ya gimana cara menulis hipotesis itu. Terus kemudian kesimpulannya adalah membuktikan hipotesis yang benar itu adalah yang pertama atau yang kedua. Kan berarti kan kalau kita menduga apakah terdapat kandungan rodamin, berarti kan pilihannya hipotesis nolnya adalah tidak ada kandungan rodamin, hipotesis satunya adalah ada kandungan rodamin gitu ya. Kesimpulannya tinggal pilih apakah yang A, hipotesis 0 atau hipotesis 1 yang benar gitu. Gitu. Jadi hipotesisnya itu kan masih menduga-menduga, tapi kesimpulannya adalah hasil yang kita lakukan dari penelitian itu. Gitu. Itu secara singkat tentang hipotesis sama kesimpulan ya. Jadi harus lurus, harus nggak boleh bertele-tele gitu ya. Judulnya apa, rumusan masalahnya apa, kesimpulannya nggak jelas gitu. Itu nggak boleh. Ya harus harus satu garis lurus. Kalau misalkan pertanyaannya ada apakah terdapat kandungan rodamin, berarti kesimpulannya pilihannya kalau nggak tidak terdapat atau kesimpulannya adalah terdapat kandungan gitu. Hanya dua pilihannya. Jangan nilai RF dari sampel A berapa itu nggak ditanyakan. Itu masuk dalam pembahasan nanti. Gitu ya.
nilai-nilai RF masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, sekarang ke bab 1, pendahuluan. Ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, kita bahas pertama tentang latar belakang masalah ya. Apa latar belakang masalah itu? Nah, latar belakang masalah, namanya masalah berarti kalian menyampaikan masalah-masalah yang muncul. Apa yang pertama harus disampaikan? Yaitu fakta atau penelitian yang sudah ada. Nah, faktanya apa? Contohnya misalkan, di penelitian yang dilakukan oleh si A, si B itu sudah pernah dilakukan dan rodamin itu ada di kandungan bumbu saus merah gitu ya. Nah, itu sampaikan di situ. Nah, terus kemudian apa masalahnya? Faktanya ada. Masalahnya apa? Ternyata di daerah saya itu belum pernah ada penelitian seperti itu dan ternyata yang ada di sekitar sini, di sekitar wilayah Surabaya Selatan ini ada penjual-penjual yang menggunakan sama saus yang berwarna merah gitu. Nah, apa masalahnya? Berarti harapannya kan tidak boleh ada rodamin. Nah, juga sampaikan fakta yang lain apa? Ternyata ada aturan bahwa rodamin itu tidak diperbolehkan secara perundang-undangan. Kenyataannya, masih ada yang menggunakan saus merah. Nah, itu nanti munculkan di situ. Kemudian selanjutnya setelah ada fakta, ada masalah, usulkan solusinya. Apa solusinya? Harus diidentifikasi, harus dianalisis. Benar nggak itu ada atau tidak? Caranya apa? Dengan menggunakan suatu metode tertentu. Nah, itu solusinya ditawarkan. Yaitu dengan menggunakan salah satunya KLT. Nah, selain KLT apa? Misalkan ada reagen-reagen tertentu, itu disampaikan. Tapi yang kamu pilih untuk menyelesaikan solusinya dengan menggunakan KLT, sampaikan. Kenapa? Apa keunggulannya? Nah, itu di situ. Itu nanti akan menjadi penelitian ya. Solusi yang kalian tawarkan itulah penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah urgensinya atau penting nggak penelitian itu dilakukan. Nah, nanti pasti akan ditanyakan waktu sidang. Kamu mengamati rodamin misalkan ya, atau mengamati kofein ya, rodamin terus ya. Kandungan kofein dalam kopi itu pentingnya apa gitu. Kalau nggak diamati memang manusianya atau masyarakatnya akan mati misalkan. Nah, kayak gitu. Nah, itu harus punya jawaban yang ilmiah untuk menjawab itu. Nah, itu kalau bisa juga sudah ditampilkan di latar belakang gitu. Jadi urgensi penelitiannya itu apa? Kalau ini nggak dilakukan itu akan jadi apa sih? Nah, semakin kalau nggak dilakukan penelitiannya itu urgensinya semakin tinggi, misalkan kalau nggak dilakukan akan kiamat gitu misalkan. Berarti urgensinya sangat tinggi sekali. Itu wajib dilakukan gitu. Jadi usahakan nanti di latar belakang itu muncul bahwa penelitian ini terkategori wajib atau fardu ain, bukan hanya sunnah muakkad ataupun mubah gitu ya. Idealnya seperti itu. Nah, tipsnya untuk membuat latar belakang masalah, kalian bisa membuat pokok pikiran tiap paragraf. Ya, jadi buat pokok pikiran, artinya jangan langsung bikin paragraf dari satu, terus kemudian baru dua, itu jangan. Jadi kalau bisa kalian buat poin-poin. Saya mau membahas apa? Ternyata fakta satu, paragraf pertama, fakta dua, terus kemudian permasalahan satu, permasalahan dua, gitu ya. Terus kemudian solusi satu, solusi dua di paragraf. Berarti ada 6 paragraf gitu ya. Nah, itu nanti silakan tentukan buat kalimat inti. Jadi bikin kalimat inti yang nanti akan kalian kembangkan. Misalkan kalimat inti pertama, bahaya rodamin B pada kesehatan di Indonesia. Nah, berarti nanti itu bisa kalian kembangkan menjadi paragraf, baik itu induktif maupun deduktif. Kalau induktif, berarti kalimat intinya itu ada di terakhir. Kalau deduktif, itu kalimat intinya di awal. Berarti bahaya rodamin B di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Nah, itu nanti deduktif kan, berarti nanti kalimat kedua. Menurut peraturan perundangan, nanti rodamin B dilarang bla 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 ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sejumlah peneliti menyatakan bahwa bla 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 ini. Nah, kayak gitu. Nah, nanti dari satu kalimat utama itu nanti bisa di breakdown menjadi beberapa kalimat. Atau itu dibuat kebalik, jadi kalimatnya induktif. Jadi penjelasan yang umum-umum dulu baru ke khusus. Nah, kayak gitu. Nah, ini saya rasa juga di bahasa Indonesia harusnya sudah diajarkan ya untuk membuat paragraf induktif atau deduktif.
Kemudian silakan gunakan bahasa Indonesia yang baku dan memenuhi kaidah SPO, SPOK atau SPK. Jadi minimal ada subjek, predikat, objek atau subjek, predikat, objek, keterangan atau subjek, predikat, keterangan. Jadi yang wajib adalah subjek, ada subjeknya, ada predikat. Nah, ya mungkin kalau saya nggak terlalu detail memperhatikan ini ya, tapi kalau pengalaman saya dulu waktu kuliah itu ini diperhatikan sekali. Jadi yang kita buat itu adalah kalimat atau kata-kata ilmiah ya. Jadi harus memenuhi kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baku. Itu. Bukan yang asal gitu ya. Jadi kayak asal itu gimana? Biasanya awal kalimat didahului dengan penghubung misalkan dan dengan ini, nah itu nggak boleh, kurang tepat gitu ya. Kemudian memiliki alur yang jelas terutama tentang penelitian yang akan dilakukan. Nah, kalau kalian sudah punya alur yang jelas itu kalian mengungkapkan isi hati itu akan lebih enak gitu ya. Nah, ini kalau mau lihat contohnya nanti bisa diklik di linknya ini ada di YouTube saya, itu kurang lebih nanti ada contohnya ya. Gitu. Next, rumusan masalah. Ya, namanya rumusan masalah itu artinya masalah yang kalian persempit menjadi suatu kalimat tanya untuk menjawab suatu pertanyaan. Ya, adalah satu pertanyaan yang ingin kalian buktikan gitu ya intinya ya. Jadi rumusan masalah itu jangan yang banyak-banyak gitu, cukup satu saja. Kalau mau lebih dari satu gimana Pak? Ya boleh, tapi untuk D3 satu aja kalian nggak selesai-selesai gitu ya. Gitu. Jadi didahului dengan kata tanya. Kayak tadi misalkan, apakah terdapat kandungan rodamin B pada bla 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 bla. Sudah, cukup, itu saja. Berarti pertanyaan yang harus dijawab adalah itu. Itu yang harus kalian fokus untuk kalian teliti, untuk kalian buktikan. Nah, harus fokus mengenai masalah yang akan diteliti. Terus kemudian sebisa mungkin tersurat ya. Tersurat itu artinya apa yang akan dilakukan itu atau yang mau dibuktikan itu ada di latar belakang masalah, tertulis gitu. Mungkin di paragraf-paragraf terakhir bahwa apa yang akan kalian lakukan itu tertulis di situ. Terus kemudian satu rumusan masalah mengandung satu pertanyaan. Nah, jadi kalau misalkan kalimatnya kalian itu ada dan, nah berarti itu harusnya dipecah menjadi dua pertanyaan. Nah, harus satu pertanyaan saja. Gitu. Jadi satu rumusan masalah satu pertanyaan. Gitu. Terus kemudian tujuan penelitian ya, merupakan suatu kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Ini ada dua, ada tujuan umum sama tujuan khusus. Nah, tapi kalau saya pribadi biasanya cukup satu aja tujuannya, nggak apa-apa. Jadi satu tujuan saja, nggak perlu umum khusus. Nah, tapi kalau di bidang ilmu lain mungkin ada perlu dibedakan atau tujuan umum apa, yaitu tujuan yang secara keseluruhan ingin dicapai oleh peneliti itu sendiri itu apa. Tapi yang khusus itu biasanya menggunakan kata-kata operasional sehingga lebih jelas untuk dicapai. Jadi lebih spesifik. Jadi misalkan untuk yang rodamin ya, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui adanya kandungan rodamin B. Itu tujuan umumnya. Nah, tujuan khususnya bisa ditambahkan untuk mengetahui metode analisis KLT menggunakan rodamin B. Nah, atau untuk mengetahui eluen terpilih untuk analisis KLT dari rodamin B. Itu bisa ditambahkan seperti itu. Nah, tapi kalau saya pribadi sih nggak perlu ya. Jadi kita nggak mengarah ke mengetahui eluen, perbandingan eluen itu nggak kan, nggak perlu sampai ditambahkan itu karena secara otomatis dia sudah include ke tujuan umum. Nah, gitu. Jadi kalau tidak bisa dispesifikkan lagi dan tidak perlu dicari lebih spesifik lagi ya nggak usah ada tujuan khusus, cukup tujuan umum saja, gitu ya. Jadi nggak harus ada tujuan umum dan nggak harus ada tujuan khusus, ya. Satu tujuan aja sudah cukup. Nah, tujuan itu kembali lagi operasionalisasi dari rumusan masalah. Jadi kalau apakah terdapat kandungan berarti gampangnya ya tambahi untuk mengetahui kandungan bla 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 blanya sama. Gitu. Kemudian manfaat penelitian. Nah, ada dua manfaat yang bisa disampaikan, yaitu manfaat secara teoritis, ada manfaat secara praktis. Ya, kalau teoritis, ya manfaat tersebut dapat digunakan sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan berikutnya gitu ya. Jadi apa manfaatnya ketika kamu meneliti tentang itu? Oh, berarti mungkin mengetahui bahwa di lokasi tersebut kandungan rodaminnya memang ada yang menggunakan
rodamin atau tidak, atau untuk kafein berarti apakah memang kafein itu nanti manfaatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan apakah di daerah situ atau di sampel-sampel itu sudah memenuhi persyaratan atau tidak dan sebagainya. Itu secara teoritis. Artinya manfaat untuk kemaslahatan pengetahuan gitu ya. Nah, kalau yang secara praktis itu bisa manfaat yang dirasakan oleh peneliti, oleh institusi atau untuk masyarakat itu kalian bisa tuliskan di situ. Apakah harus dua-duanya, Pak? Kalau bisa dua-duanya lebih baik, kalau nggak bisa ya salah satu. Biasanya yang paling gampang ya manfaat praktisnya ini untuk masyarakat, untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan rodamin, untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang kandungan kafein dan sebagainya. Itu yang biasanya lebih sering dipakai. Tapi kalau saya pribadi, kalau misalkan bisa, lebih baik condong ke manfaat penelitian yang secara teoritis gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Halo? Kak izin bertanya. Ya, silakan. Yang untuk literatur berarti terakhir itu boleh tahun 2017 ya Pak ya? Ya, untuk literaturnya kalau bisa yang mutakhir ya. Jadi minimal 5 sampai 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena perkembangan informasi dan penelitian jurnal-jurnal terbaru itu sangat cepat gitu ya. Jadi sangat cepat. 5 tahun 10 tahun terakhir itu sudah out of date. Jadi jangan sampai kalian belum lahir, misalkan kan lahir tahun 2000, kalian gunakan penelitian tahun literatur tahun 2000 itu sebenarnya sudah tidak relevan gitu ya. Pasti sudah ada perubahan-perubahan. Jadi kalau bisa ya penelitian terbaru gitu. Makanya kalau misalkan nanti ada adu argumen, misalkan metode yang kamu pakai literaturnya mana? Literatur tahun berapa? Oh, tahun 2000. Nah, nanti dosen pengujinya, loh ini loh sudah berubah. Rodamin B itu sudah tidak lagi menggunakan benang wool misalkan. Ini sudah menggunakan metode ini. Kenapa kamu pakai metode yang lama? Nah, kayak gitu-gitu. Jadi, sebisa mungkin menggunakan metode dari penelitian terbaru. Gitu. Atau informasi-informasi terbaru. Kecuali kalau misalkan memang itu berupa buku atau berupa informasi orisinil dari penemunya gitu misalkan. Misalkan apa? Misalkan definisi KLT atau penggunaan LWEN itu kan harus cari yang si penemunya langsung yang pertama gitu ya. Nah, kalau yang pertama itu kan bisa tahun 1809 sekian gitu kan. Itu boleh, nggak masalah. Cuman yang untuk metode-metode terbaru ya atau hasil-hasil terbaru itu kalau bisa ya 5 tahun terakhir lah minimal itu. Kayak informasi tentang kandungan rodamin B yang ada di masyarakat gitu misalkan. Siapa tahu 5 tahun yang lalu rodamin B masih banyak, tapi tahun sekarang terbaru-baru sudah nggak ada. Nah, gitu kan sudah nggak relevan nanti. Ya, kayak gitu-gitu. Nah, jadi tinjauan pustaka ini kalau bisa yang terbaru. Ada lagi? Belum? Halo? Masih belum ada Pak. Kak izin mau tanya. Iya. Nanti ini yang apa? Share screen-nya di ini kan Pak, di share di WhatsApp kan Pak, di grup Oh kan. iya, Soalnya ini mau. nanti saya rekam kok ini. Oh ya udah. Ya, ini saya Soalnya rekam mau nanti. pengen belajar yang OneNote itu. Oh iya, yang OneNote, Pak masih bingung. yang OneNote linknya kemarin sudah saya share ya, ada di link YouTube Ya saya. udah. Nah, itu coba dilihat lagi ya. Atau tanya ke Tias. Tias kemarin sudah berhasil menggunakan OneNote dengan baik. Cuman ada beberapa konflik saya nggak tahu. Kayaknya dia membuat bab mungkin Tias ada ya. Ada bab 1 sama bab 2 itu terjadi konflik ya. Entah mungkin belum disinkron atau gimana. Jadi kayak ada dua bab gitu yang muncul di saya. Apakah benar 2 bab atau enggak? Itu ya coba nanti intinya sebelum ditutup kalau bisa atau sebelum kalian menutup OneNote-nya itu kalau bisa disinkron terlebih dahulu ya. Nah, dan ini karena ini online berarti pastikan kalian terkoneksi jaringan yang baik gitu ya.
Jadi kadang-kadang konflik itu terjadi karena misalkan saya bikin page baru, atau section baru, belum saya sinkron, sudah keputus internetnya. Nah, pas dibuka oleh kalian juga bukan bikin page yang baru. Ternyata ada page yang pas disinkronkan ada page yang berbeda gitu. Nah, itu nanti terjadi konflik. Jadi kalau bisa pastikan internet kalian oke, dan sebelum kalian mengakhiri menutup aplikasi OneNote, itu kalian sinkronkan terlebih dahulu. Gitu. Baru di-close. Gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Terus kemudian bab 2 tinjauan pustaka ini yang pertama harus relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kalau kalian melakukan penelitian tentang rodamin, jangan ditambahkan tentang spektrum atau tentang HPLC, atau kalau kalian menggunakan kalau menggunakan rodamin nggak perlu bahas yang paracetamol atau apa. Pokoknya yang intinya yang relevan lah dengan penelitian yang akan kalian lakukan. Terus kemudian mencakup semua pokok bahasan yang akan diteliti. Apa yang akan diteliti? Misalkan rodamin dengan KLT, kofein, berarti wajib masuk, metodenya apa, itu juga wajib dimasukkan, gitu ya. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh, gitu ya. Nggak perlu nambah-nambahkan, dan yang secara logis dibutuhkan, misalkan tentang jamu, berarti jamunya wajib masuk, gitu. Jamu itu ada apa saja, jenis sediaan jamu itu, nah, kayak gitu itu harus wajib ada. Terus tinjauan pustaka seharusnya dapat dikerjakan terlebih dahulu sejalan dengan studi literatur dan menemukan permasalahannya. Nah, ini harusnya kalian kalau misalkan sudah menemukan tema, tinjauan pustaka ini sudah bisa kalian cicil. Jadi ngerjakan proposal itu nggak harus dari bab 1 dulu, tapi bisa dari bab 2 tinjauan pustaka. Gitu ya. Jadi sudah bisa ngitung atau sudah bisa ngetik, oh jamu adalah, KLT adalah, rodamin adalah, ya gitu-gitu. Nah, mahasiswa biasanya membuat ini malah terakhir. Ya, biasanya itu bab 1 dulu. Nah, dosen-dosen juga kadang gitu, bab 1 dulu selesai, oke. Kemudian nyari metode di bab 3. Desain pustakanya terakhir. Nah, akhirnya apa? Ya ini, sekedar kopas. Nah, hanya sekedar copy paste. Nah, harapan saya sih nggak copy paste ya. Copy paste itu adalah kejahatan terbesar di dunia pendidikan, kopas itu. Jadi jangan sampai kopas. Gitu. Kalau bisa disitasi gitu ya. Kalian membaca dari seseorang, kalian tulis ulang, terus kalian rujuk, oh ternyata saya itu bacanya dari orang itu loh. Kayak gitulah gampangnya ya. Itu untuk tunjangan pustaka. Terus setelah itu ada kerangka konsep dan hipotesa penelitian. Nah, kerangka konsep, kalian kemana sudah bikin kerangka konsep kan? Nah, itu ada beberapa yang sudah benar, ada beberapa yang kurang. Ya, apa kerangka konsep itu? Yaitu bagan pola pikir dari penelitian yang merujuk pada sebuah hipotesis atau sebuah jawaban. Jadi dari masalah. Jadi urutannya nanti ada masalah, sampaikan dulu apa masalahnya. Nah, kan mirip-mirip yang di bab 1 tadi, ada masalah. Kemudian kalian kerucutkan. Jadi masalah itu apa? Ada gap, berarti tunjukkan ada faktanya apa, ada gap antara kenyataan dan harapan. Nah, kemudian dirumuskan satu masalah, terus ada solusi. Apa solusinya? Nah, contohnya misalkan gap antara penggunaan rodamin B pada makanan, terus ada syarat untuk tidak boleh ada rodamin B dari peraturan kementerian. Rumusan masalahnya yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kandungan rodamin B. Solusinya apa? Menggunakan metode KLT. Jawabannya apa? Ada atau tidak kandungannya. Nah, kayak gitu. Sederhananya kayak gitu. Ya, seperti saya bilang tadi, ini ada hipotesis, yaitu jawaban sederhananya. Iya atau tidak, gitu kan. Nah, terus kemudian hipotesis penelitian, itu hipo itu lemah, tesis itu pernyataan. Itu pernyataan yang lemah atau dugaan sementara dari jawaban pertanyaan dari rumusan masalah. Ini harus sinkron dengan rumusan masalah. Rumusan masalah nanya apa, hipotesisnya harus jawab apa. Gitu. Seperti saya bilang tadi, ada benang lurusnya. Ada benang merahnya, ada garis lurus gitu ya. Kemudian 3, yaitu metode penelitian. Nah, di bab 3 tadi sudah ya ini. Bab 3 metode penelitian itu ada lokasi dan waktu penelitian, rancangan penelitian,
sampel, besar sampel, cara pengambilan sampel, variabel penelitian, bahan penelitian, alat, prosedur, definisi operasional, teknik dan instrumen pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan data analisis. Ya, lokasi dan waktu silakan disampaikan. Kalian mencari atau melakukan penelitiannya di mana, kapan, itu tinggal tulis biasa aja. Rancangan penelitian, ya, mau penelitian eksperimental atau penelitian deskriptif, gitu kan? Terus kemudian sampelnya, gimana cara ngambil sampelnya, besar sampelnya berapa, cara ngambil sampelnya berapa. Kalian cerita aja di situ. Jadi bab 3 ini adalah langkah-langkah kalian yang mau kalian lakukan. Variabel apa yang mau diteliti, ada variabel bebas, variabel terikat, gitu kan. Bahan penelitiannya apa saja, alatnya apa saja, prosedurnya. Nah, prosedur ini bisa kalian cari di artikel-artikel itu. Nah, kemudian definisi operasional apa itu? Yaitu hal-hal yang mungkin membuat orang ambigu dari penelitian kalian. Misalkan apa? Bumbu tabur. Nah, definisi bumbu tabur itu apa? Bumbu yang ditabur-tabur pakai tangan atau bumbu yang ada di kemasan atau apa, itu definisikan. Biar orang lain yang membaca penelitian kalian itu enggak miskonsepsi. Jadi tidak apa ya? Tidak ambiar gitu ya, tidak ambigu. Nah, terus kemudian ada teknik dan instrumen pengumpul data. Ini bisa kalian isi dengan apa namanya, cara pengambilan sampelnya, cara analisis datanya, misalkan dengan menggunakan nilai RF, perhitungan nilai RF gitu, itu bisa masuk situ. Kemudian teknik pengolahannya bisa kalian membuat semacam tabel perbandingan nilai RF sampel sama standar kayak gitu. Itu kalau menggunakan KLT ya. Kalau menggunakan spektro berarti nanti kalian bisa menggunakan teknik apa? Apakah serapan tunggal atau menggunakan kurva baku, nah kayak gitu-gitu. Nah, nanti datanya berarti apa yang kalian butuhkan, data absorban, data kadar, kemudian regresi linier, nah itu bisa ditambahkan di situ. Nah, tips untuk membuat metode penelitian, yang pertama cari literatur, artikel, skripsi, tesis atau lainnya yang memiliki kemiripan. Ya, pasti banyak itu. Nah, sesuaikan literatur tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang perlu diingat, dalam proposal KTI, metode penelitian ini merupakan usulan tahapan penelitian yang akan dilakukan, sehingga harus dapat meyakinkan bahwa metode penelitian yang dipilih memang tepat dan dapat direalisasikan. Nah, jadi metode penelitian ini memang nanti jadi pertanyaan inti ya kalau sidang proposal biasanya. Benar nggak itu metode kalian bisa dilakukan? Benar nggak bisa membuktikan kandungan rodamin B, kandungan kafein? Nah, kalian dapat dari mana? Mana literaturnya? Kenapa harus ditimbang sekian? Nah, itu harus punya literatur. Makanya saran saya cari literatur, artikel yang punya kemiripan. Ya, jadi kita, Pak ini kan copy paste, bukan copy paste, kita mensitasi, kita menyadur atau istilahnya apa ya? Mengadaptasi gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu nanti bisa kita sebutkan. Oh, saya menggunakan metodenya ini dari peneliti A, peneliti B. Itu bisa. Jadi nggak kopas. Kalau kopas itu kita hanya kopas nggak mencantumkan ini dari siapa. Gitu. Terus kemudian lebih baik dilakukan orientasi atau penelitian awal. Jadi metode yang kalian mau usulkan di proposal itu sudah kalian coba dulu di lab. Oh ternyata berhasil. Nah berarti pas di sidang proposal, oh ini Bu, sudah saya buktikan, oh ini sudah berhasil, jadi tinggal eksekusi gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu dengan daftar pustakanya kalian bisa menggunakan Mendeley atau Zotero ya. Gitu. Jadi ini untuk proposal cukup bab 1, 2, 3 dan daftar pustaka dan lampiran. Lampiran ya bisa dicantumkan mungkin kalian ada misalkan literatur yang kalian mau pakai atau ada gambar-gambar tertentu atau foto dari kondisi pas mau ngambil sampel misalkan di wilayah atau di sampel yang kalian pakai di Rodamin B yang saus di sekolah-sekolah itu kalian foto masih ada yang warna sekian. Jadi terserah lampiran itu butuh kalian cantumkan atau tidak, istilahnya yang mendukung proposal kalian lah, istilahnya seperti itu. Atau mungkin bisa diisi dengan
rencana tahapan penelitian juga boleh, atau biaya yang dibutuhkan juga boleh di lampiran ya. Nah, jadi itu untuk lampiran. Untuk daftar pustaka, saya rasa dengan menggunakan Mendeley atau Zotero, kalian tinggal satu klik sudah bisa jadi daftar pustakanya, nggak ada kesulitan. Ya, kalau masih bingung nanti bisa konsul secara offline dengan saya ya, bawa laptopnya masing-masing. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada yang mau ditanyakan?